Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam program Mojok Tribun Jambi. Nah Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu spesial di Mojok kita, yaitu Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Toha Jambi, yaitu Profesor As'ad. Nah, selamat datang Bang As'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Asad ya hari ini. Semoga lancar-lancar setelah terpilih dilantik tanggal 28 Desember 2023 kemarin di Jawa Timur Bang Asad ya. Didampingi oleh Departemen Agama Jawa Timur. Oke, kenapa di sana pelantikan kemarin tuh Bang? Kebetulan Menteri Agama sedang Natal bersama Oke. di Timur Iya, iya. dari Lombok, Mm-mm. dari Surabaya. Mm-mm. Yang skema awal itu kan via Zoom, Mm-mm. tapi Menteri minta tetap Langsung ya. langsung. Heeh. Saya ditelepon jam 2:30 sore, kan segera ke Jakarta. Iya. Karena jam 2 siang harus dilantik. Oke. Itulah alasan yang Jadinya secara langsung ya. Nah, Tribuners, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bang As'ad ini. Ini Bang As'ad ini rektor yang dekat dengan mahasiswa, merakyat lah. Artinya nggak birokratis, nggak elitis, dan sebagainya. Jadi enak lah beliau ini. Kita ngobrol santai-santai Bang As'ad. Nah, tapi Tribuners, pemilihan rektor kemarin di UIN agak unik ya. Dan terpilihnya Bang As'ad ini cukup dramatis ya. Jadi pemilihan di penjaringan pertama tidak lolos Bang ya. Bukan tidak lolos, ya tidak lolos Bang ya. Tidak lolos, kemudian dibuka lagi penjaringan kedua dan lolos, dan akhirnya malah terpilih. Bisa cerita Bang Asad kemarin seperti apa proses pilrek kemarin? Silakan Bang. Iya, penjaringan rektor itu sebenarnya puncak dari dinamika hubungan saya dengan pimpinan Universitas Islam Jambi. Oke. Yang awalnya memang kita bersama-sama hampir 26 tahun berteman. 26 tahun suka duka kita berteman sampai kita bersama antara beliau mulai puncak menjadi rektor. Cuman biasa hubungan ada dinamika. Ini cara Tuhan mungkin yang saya sampaikan. Tuhan lewat pimpinan mengopkan. Kalau dalam bahasa itu mengopkan, bukan dinunjuk, bukan. Tapi saya meyakini ini cara Tuhan sebenarnya, cara Tuhan. Cara Allah SWT lewat pimpinan untuk mengopkan. Sudahlah, opkan saya azab. Ada likuli saya ambil hikmah namanya. Mengambil segala sesuatu ambil hikmah. Hikmah saya ambil, saya fokus ngurus guru besar selama 8 bulan. Alhamdulillah putus. Gelar guru besar manajemen sumber daya manusia. Kalau konteks manajemen sumber daya insani kan. Nah, ketika saya meraih gelar guru besar itulah saya dianggap, dipersepsikan memang menyiapkan diri sebagai calon rektor. Padahal saya tidak punya niat untuk maju sebagai calon rektor. Tapi karena sudah dipersepsikan dan iklim ekosistem memang yang memungkinkan, saya maju kan. Itulah sejarah singkat. Tapi dalam konteks hubungan saya tetap berusaha personal menjaga hubungan baik. Apalah arti kita nih sukses kalau hubungan silaturahim kita tidak baik sama orang. Orang yang kita anggap ya sebagai senior, sebagai abang, sebagai inspirasi. Ya mungkin ada hal dalam perjalanan, ada hal hilap mungkin kan. Itulah. Saya sampai hari ini tetap menganggap beliau menjadi guru dan menjadi inspirasi. Itu serius saya sampaikan. Makanya saya tidak pernah secara terbuka mengkritik beliau. Dan itu tidak punya adab dalam tradisi NU. Beliau NU, saya NU. Membuka aib orang, apalagi mengata-ngatai orang itu bukan adab. Karena dalam tradisi NU, adab itu lebih utama daripada ilmu. Apalagi kita yang muda kan. Adab itu lebih utama kepada yang lebih senior.
Itu kira-kira. Jadi abang ini, Bang Asad ini, Pak Rektor ini sebelumnya WR2 Bang ya. Nah kemudian tadi Bang Asad cerita sempat tidak difungsikan, kemudian ada hikmahnya malah ngurus guru besar gitu Bang ya. Kemudian dipersepsikan mau mencalonkan diri, akhirnya di penjaringan pertama dalam tanda petik tadi abang sebut dijegal. Iya, jadi penjaringan pertama itu ada persyaratan dalam statuta yang sebenarnya tidak ada persyaratan menggunakan saya pernah itu kan dalam statuta tidak dalam statuta nggak ada, tapi ada di persyaratan tapi oleh ya? panitia dibuat persyaratan. Dan ketika persyaratan itu saya lupa, saya diberi nilai rendah, saya baca aturan, ternyata dalam aturan itu membolehkan banding. Ini saya banding ke Jakarta, ke Dirjen. Dirjen memberi nilai sempurna. Itulah yang kemudian akhirnya diulang. Itulah saya bawa ke Jambi untuk mendaftarkan. Tahu mereka menggunakan alasan lain lagi, bukan alasan pertama. Alasan lain ini masih di penjaringan pertama Bang ya? Ya, penjaringan pertama. Alasan lain itu katanya, kenapa tidak diurus di bulan Januari, kok diurus di bulan Mei? Padahal kalau kita mau buka, yang lain itu kan bulan Mei semua. Mendaftar calon-calon yang lain. Yang lain. Alasan itulah sebenarnya kesalahan fatal panitia itu adalah meloloskan calon incumbent Pak Rektor. Karena dalam hitungan statuta Pak Rektor tidak mungkin lagi diangkat. Jadi yang fatal bukan karena saya, berarti fatal tuh Pak Rektor. Itu soal batas usia. Batas usia. Kenapa mereka meloloskan yang fatal itu kan? Itu kira-kira. Itu menjadi alasan akhirnya begitu saya dijegal, naik ke Jakarta lewat Irjen melakukan tracking, dokumen di semua, akhirnya ada komunikasi pihak personal dari panitia untuk meminta nama saya dimasukkan kembali. Tapi panitia nantang, Jakarta tidak boleh intervensi. Padahal dalam kasus yang lain di Palu, di beberapa di Samarinda, begitu ada yang jaga, ada komunikasi personal, tolong dimasukkan, masuk. Cuma Jambi lah yang nantang. Itu ditantang oleh Darul Hipni kan. Akhirnya dikirim surat secara resmi kepada Pak Rektor untuk memasukkan nama saya. Tapi Pak Rektor juga menyanggah dengan argumentasi bahwa secara hukum dia sudah betul. Jadi upaya-upaya diplomasi, upaya itu jalan. Tapi akhirnya Jakarta menunggu. Nah, Pak Rektor ini kan mau habis nih. Mau habis, begitu 16 Oktober mau habis, Pak Rektor berupaya melakukan perpanjangan jabatan. Logika politiknya, kalau kita minta dengan orang, tapi punya orang dipenuhi dulu kan. Nah, logika itu tidak digunakan. Akhirnya turunlah PLT. Iya. Lo nantang kami, kok lo minta? Kira-kira gitulah. Ternyata turun PLT. PLT ini dicari yang pengalaman, yaitu Pak Profesor Abu Rahman, karena pengalaman 5 bulan PLT di UIN Medan yang begitu juga agak bercamu. Alhamdulillah sukses. Maka dikirim ke Jambi PLT pas ketika batas akhir 16 Oktober SK Profesor Dr. Soedi. Nah, dalam perjalanan ya adalah dalam dialog dari pihak Prof. Soedi mempertanyakan keabsahan PLT dan keabsahan kenapa tidak dilanjutkan yang penjaringan awal tadi kan. Tapi dengan bijak Pak Abramat tidak menjawab dengan lugas, tapi kita tahu jawabannya. Nah, itu kan bukan persoalan Pak Asad, itu persoalan Pak Rektor. Tapi itu kan tidak mau karena dianggap memancing kan. Akhirnya Pak Abu Rahmat dengan piawainya melakukan pendekatan dengan berbagai pihak. Alhamdulillah kampus sudah damai. Akhirnya saya ditarik lagi, diaktifkan lagi sebagai WR kan, dipulihkan nama baik. Saya kerja sesuai dengan tupoksi, kemudian
apapun perintah Pak Rektor kita jalankan sampai di akhir pemilihan. Kita kerja tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kira-kira. Oke. Nah, Tribuners, sebelum menjadi rektor dengan tadi pemilihan yang dramatis gitu ya, penjaringan sampai diulang seperti itu. Perjalanannya cukup panjang Pak Rektor ini, Bang As'ad ini untuk menjadi seperti sekarang. Jadi mungkin kita akan kulik-kulik Bang As'ad dulu seperti apa kiprahnya gitu kan. Pasti ada setiap manusia itu perjalanan hidupnya yang dramatis gitu kan. Nah, salah satunya yang saya dengar itu Bang As'ad ini pernah jadi marbot masjid, Masjid Al-Hidayah di Sipin, daerah Sipin. Di Sipin ya, dekat Kota Pasar Jambi. Keluarga. Betul. Nah, coba cerita Bang, kenapa kok bisa jadi marbot masjid? Apa nggak punya rumah? Apa gimana Bang? Kira-kira. Jadi dulu saya ini kan orang tidak mampu kan. Ya. Bentar ya. Apa Bang? Ini mengingat masa dulu Bang ya. Kopi dulu. Ya, ngopi-ngopi dulu Bang. Kalau ngenang tuh sedih. Di Tribuners Pak As'ad ya, Bang As'ad agak terharu ya dengan masa mudanya gitu ya, pernah menjadi marbot masjid. Saya mimpi pengen kuliah. Pengen kuliah itu Bang ya. Ya, tapi orang tua tidak mampu. Jadi waktu itu saya kerja apa nih? Kerja balok nih. Jadi sambil untuk mencari uang ke Jambi, kerja apa namanya itu? Narik ongkak, tuh ongkak. Narik Apa ongkak. itu? Ongkak tuh narik kayu pakai ini. Oh, narik kayu. Untuk biaya ke Jambi. Iya. Biaya ke Jambi, narik ongkak. Akhirnya saya dapat biaya itu. Dari situ saya ke Lampung, karena di Lampung ada abang paling tua itu polisi kan. Tapi polisi pangkat rendah lah. Oke. Jadi dia bantu juga. Dia bilang, saat kita ini orang tidak mampu, kamu pikirlah kuliah. Tapi saya punya tekad. Nah, hobi saya ini kan hobi membaca biografi orang sukses. Ya, itu sukses. yang menginspirasi kan. Dulu tuh baca-baca sisa-sisa apa nih, koran-koran. Kebetulan paman saya itu kan pegawai Kemenak, pengadilan. Dia sering bawa koran. Dia kan tugas di Jambi, tapi kalau pulang ke Serlangon bawa koran. Itu saya baca tentang tokoh. Itulah menginspirasi. Misalnya, ya kalau bukan kita, siapa yang bisa mengubah hidup kita kan? Itulah yang tekad. Akhirnya yang saya kenang tuh ada yang masih keluarga saya tuh namanya Husni Al-Hilali, kebetulan dosen UIN. Kebetulan datuk kami itu adik-beradik. Ada juga yang saya kenang tuh adalah Kiai Guru Anwar. Saya datang ke rumah dengan almarhumah, ketemu lah dengan Hilal. Dia ngomong, kamu mau kuliah? Serius? Serius bang. Oke, kamu udah nekat. Berangkat ke Jambi. Ke Jambi saya pertama numpang tuh di rumah keluarga juga, Rasid Aitami. Maaf, ini abang dari kampung mana bang? Sarolangun. Sarolangun ya? Sarolangun. Berangkat ke kota Jambi. Sarolangun kota, berangkat ke Jambi, sudah daftar, lulus. Sementara numpang di rumah Rasid Aitami. Begitu lulus, saya bilang, saya kan tidak mungkin numpang. Memang keluarga tapi hubungan jauh, tapi kan tidak bagus. Akhirnya saya mencari, nanyakan orang di mana masjid yang mau tinggal. Akhirnya ketemulah Masjid Al-Hidayah di dekat Pasar Keluarga. Pasar Keluarga. Pasar Keluarga, Sipin. Waktu itu setelah 2 bulan numpang, saya pindah ke sana di Al-Hidayah. Tugas saya adalah bersihkan masjid, kemudian ngajar ngaji juga, oke. Malam. Salah satu murid saya itu ya anaknya Profesor Dr. Amri Amir, karena masjid ini
Waktu itu masjid itu jangan digambarkan masjid seperti sekarang, Pak. Oh, Kalau sekarang kan tempatnya bagus. iya, Kalau megah lah dulu ya. itu ngomong, Kayak kalau saya langgar gitu kali Bang ya. memang langgar, Langgar langgar. ya. Jadi belum ada tempat Mm-mm. orang apa tidur. Mm-mm. Jadi kalau orang mau ngambil disekat dikit lah, tapi di bawah nampak. Mm-mm. Kalau orang mau ngambil wudhu itu bisa kelihatan semua. Mm-mm. Kelihatan tempat kita masak, tempat tidur kelihatan semua. Mm-mm. Tapi itu kalau saya istilahkan itulah penjara suci. Ya, ya. Eh, Terpenjara di dalam masjid Bang ya. Iya, seperti itu. Kemudian saya kuliah jalan kaki dari Sipin ke Telanai. Iya, iya. Telanai. Tapi itu memang nggak ada kendaraan. Ya memang dan zaman itu kan susah kan, Iya, masih iya, iya. susah. Paling naik opet. Mm-mm. Yang pakai motor juga terbatas kan. Mm-mm. Tapi saya nikmati lah jalan kaki. Kita nikmati jalan kaki. Jadi dari masjid jalan kaki, Jalan kaki kuliah, lah. balik Nah, lagi ke saya masjid. pernah itu jatuh pingsan. Mm-mm. Jatuh pingsan karena Berapa memang kilometer itu Bang ya? kita hitung berapa tuh? 10 kilo ada Bang? Nggak sampai. Nggak sampai. Paling sekitar 5 kilometer 5 lah kilometer. bolak-balik. Oke. Mm. Tapi kalau bagi anak kamu biasa, karena dulu waktu aliyah di Sarolangun kita jalan kaki Iya, juga jalan 4 kaki, kilometer bolak-balik itu biasa. Biasa. Kalau orang yang di kampung itu biasa, tidak jadi masalah. Kan. Mm-mm. Akhirnya saya harus mencari tambahan. Mm-mm. Waktu itu cari tambahan tempat ngajar. Saya ngajar di Arizona. Oke, Di- ngajar apa Bang? Ngajar ngaji. Oh, ngajar ngaji. Cari tambahan. Jadi selain di masjid tadi, ngajar ngaji juga tempat Karena lain ya? memang tidak cukup di Oke. masjid. Akhirnya saya ngajar karena ada di tempat tertentu kan. Mm. Orang itu kan orang tuanya sibuk. Iya, betul. Tidak sempat lagi nitip anaknya Iya. ke masjid. Akhirnya mendatangi guru ngaji di rumah. Zaman itu tuh ramil. Mm-mm. Saya ngajar Abang dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Ya gajinya zaman itu lumayan 25.000. 25 dulu satu rumah. Satu rumah. Ada berapa Kan rumah, kalau Bang? kita sudah punya 4 rumah kan lumayan. 4 rumah lumayan ya. Jadi balik dari kampus pergi ngajar ngaji dulu di rumah Arizona tadi. Arizona, nanti pulang dulu. Itu sejam 5 Pak, bersih masjid. Bersih masjid. Nah, masjid. Baru ketemu nasi. Oke. Tapi karena mungkin lama akhirnya saya pernah jatuh pingsan, Oh. dibawa ke DKT oleh pengurus masjid Al-Hidayah kan. Karena lambat makan. Akhirnya saya divonis mah parah lah. Mah parah. Oke. Iya. Tapi satu hal, walaupun saya sambil ngajar ngaji, sambil berjalan, saya tetap aktif Di kampus. di kampus. Oke, berorganisasi Saya tetap juga aktif Bang ya. juga di organisasi ekstra. Mm-mm. Saya aktif di PMI. Di PMI, iya. Itu kira-kira perjalanan sampai saya dipercayakan jadi ketua senat Fakultas Usuluddin. Termuda tuh, semester 4 saya jadi ketua senat. Jadi ketua Biasanya tradisi di kampus ketua senat itu adalah di semester 6. Saya termuda, semester 4 diangkat jadi ketua senat. Itulah proses bagaimana saya belajar tentang dunia kepemimpinan kan. Kemudian perjalanan akhirnya saya dapat beasiswa Pak. Beasiswa dulu kan kalau beasiswa kan ketat. Beasiswa Super Smart dan itulah yang meringankan. Tempat kuliah tadi Bang ya. Iya, akhirnya saya mulai pelan meninggalkan ngaji, saya mulai aktif di kampus, saya aktif di organisasi sampai menjadi ketua komisariat PMI Kota Jambi. IN Jambi waktu itu masih IN Jambi. Provinsi Jambi ya. Nah, puncak saya keluar di masjid ini saya mau mencalonkan diri menjadi ketua cabang PMI Jambi. Oh, oke. Waktu itu mau aklamasi Pak. IN sudah full ke saya, Unja sudah full, Umbari sudah full. Tapi senior mengingatkan, saat kamu mau jadi ketua cabang, nanti siapa mukul beduk? Di masjid tadi ya. Di masjid. Kamu udah punya motor, tapi off the record lah. Itulah yang mahbub jadi mahbub. Yang jadi kanwil. Dia kan anak orang kaya, anak kemenang, punya mobil, kita kan jalan kaki. Saya dibilang senior, akhirnya saya mundur. Tapi saya punya tekad. Saya harus keluar dari masjid. Saya keluar dari masjid, saya ngontrak lah. Kontrakan di dekat Umbari, namanya kontrakan Pak Syukur. Dibilang kontrakan tidak wajar Pak. Lah sudah kayak gini miring, kumuh lah ya. rubuh, papan lah sudah apa nih?
makan rayap. Makan rayap. Tapi yang penting definisinya ngontrak, tidak tinggal di masjid lagi. Padahal kontrak itu udah layak. Ya, biaya kontraknya cuma 25.000 satu bulan. Saya di situ, belum menata kehidupan. Saya sudah mulai diajak review buku oleh abang saya, Dr. Unilali di Bapeda, Provinsi Jambi. Dan waktu itu yang jadi ketua Bapedanya Pak Ajis, almarhum. Saya dilaporkan banyak kegiatan, karena banyak pendapatan yang agak lebih. Saya bawa adik saya dari kampung untuk ikut, dan saya kuliahkan di Unja, adik lulus di Unja di ekonomi, satu angkatan dengan Padil Arif, adik kandung. Tapi sebentar 5, mungkin ajalnya nggak panjang, meninggal mendadak. Namanya Taufik. Nah, tahun kedua baru saya nyalon, Mbak. Maju lagi, aklamasi. PMI. Cabang Kota Jambi ya? Dulu itu belum ada kota, cabang Provinsi Jambi. Jadi calon tunggal. Semua komisariat Unja, UIN, Unbari, ASM itu dukung sepul. Saya jadi ketua cabang. Sebenarnya sudah terlambat, ketua cabang. Dan satu hal, saya pernah melanggar ADRT. Melanggar itu karena saya jadi ketua cabang 2 periode. Tidak pernah dalam sejarah. Nama pengadilan cuma 1 periode. Tapi karena saya diminta, akhirnya saya 2 periode. Kemudian tes dosen, alhamdulillah lolos. Tahun di 94 dosen. Itu mimpi luar biasa. Jadi sebenarnya saya ini kan pernah ikut pelatihan jurnalistik yang dikelola Kompas. Jurnalistik Kompas. Jakarta. Itu ketika kuliah, Bang? Sudah selesai. Kita masuk 2 besar yang akan ikut magang di Kompas. Di Kompas. Hampir jadi wartawan berarti. Hampir jadi wartawan. Tapi pas minta izin dengan mak, izin saya nak magang di Kodok ada Kompas, apa nama, Surya apa? Surya ada di Surabaya. Pilihannya kan itu kan. Di Jawa Pos. Seniornya itu Bang Pendi Heri. Pendi Heri yang sekarang Nasdem kan. Jadi apa kata mak saya itu, ingat Datuk kau, yang tidak boleh itu jadi wartawan, jadi polisi. Ya, jadi jaksa, itu ingat itu pesan Datuk kau. Iya, karena tidak diizin, tidak diambil. Akhirnya balik, itulah ikut tes dosen. Udah lolosan, lolos 94, 95 PNS, 96 kita ambil S2 di Padang. Di Universitas Negeri Padang. Kita dapat beasiswa dari Kemendikbud. Beasiswa itu kalau beasiswa Kemenak 250. Tapi kalau beasiswa Kemendikbud 650. Mewah zaman itu. Jadi beda dulu, kalau yang beasiswa Kemenang tuh kawan-kawan matanya cekung. Cekung. Kalau yang kami rata-rata perlu buncit, karena kelebihan gizi kan. Itu lagi. Alhamdulillah saya rampung, selesai. 2003 saya diminta oleh kawan-kawan untuk maju sebagai ketua Ansor. GP Ansor Provinsi Jambi. 2002 saya bilang saya tidak mau melawan senior. Waktu itu seniornya Haji Helmi yang sedang jadi incumbent. Tapi karena desakan arus bawah, akhirnya 2004 saya dipilih. Walaupun waktu itu melawan kebijakan pusat. Itu ketua Ansornya Saifullah Yusuf, Menteri Kemendes, sedang jadi menteri. Jadi waktu itu kita kompresi, saya menang aklamasi. Yang dalam dugaan Saiful, seharusnya bukan saya jadi direktur, tapi jadi itu Helmi. Ternyata jadi ketua. Helmi itu yang nipu dia, bukan saya. Katanya semua suara cabang full ke dia. Faktanya tidak seperti itu. Akhirnya 2 tahun tidak di SK-kan.
Tapi kita tetap berjuang bagaimana membesarkan Ansor. Insya Allah kalau 2004 tuh ya hampir kena tahu semua lah Ansor Jambi. Saya besarkan semua menjadi apa? Media, teater media luar biasa. Jadi Ansor yang sudah lama tenggelam, awalnya saya buatlah kegiatan apel persaudaraan kebangsaan di kantor gubernur. Libatkan 5.000 massa, kemudian lintas ormas, Muhammadiyah, Pemuda Basila, Pemuda Kristen kita ajak. Gitu kan, bagaimana membangun semangat kebangsaan. Saya jujur, saya ini idola saya itu Gus Dur, Abdul Wahid. Dari dulu tuh idola. Jadi gagasan-gagasan beliau tuh bagaimana kita terjemahkan dalam bentuk kegiatan. Kita pernah bikin halal bihalal lintas agama, walaupun mendapat reaksi dari rektor, dari MUI. Dan ada istilah halal lintas agama, dia dibuat-buat. Tapi saya tetap kokoh dengan gagasan bagaimana kohesi sosial terbangun di masyarakat Jambi. Saya ngundang, saya penyanyi nih, Purwokerto. Oh, siapa? Lupa sih bang. Cahila Tua. Frankie. Saya undang ke Jambi, bagaimana membangun narasi tentang Indonesia. Jadi selama saya jadi ketua Ansor, alhamdulillah menata organisasi, menata banser, tapi juga menata relasi antar ormas, antar umat yang beragama. Horizontal ya. Saya bilang, saya selalu menerjemahkan gagasan Gus Dur. Dalam kegiatan-kegiatan, itulah kira perjalanan hidup. Jadi dari marbot masjid, ngajar ngaji ke rumah-rumah, kemudian pada akhirnya fokus di kampus, berorganisasi, di PMII, jadi ketua komisariat, ketua cabang gitu bang ya, kemudian GP Ansor, kemudian daftar dosen nyaris jadi wartawan, kemudian daftar dosen, Nah, S1, S2 di Padang. Saya ini kan pengamat politik, enak. Jambi, pengamat politik Jambi, kemudian sering terjun di dunia politik. Akhirnya punya mimpi lah menguji teori. Ingin menguji teori. Pencalonan Bupati di Sarolangun tahun 2011 bang ya. Waktu itu sedang S3 tuh. S3 di Jakarta. Di Jakarta, saya menjadi TA Koperasi Partai Demokrat. Waktu itu Anas di Jakarta. Anas Urbaningrum. Iya. Jadi punya mimpi. Saya cobalah teori ini kan. Saya pikir saya ini sudah mulai ada, saya ini punya jaringan ke bawah, kayak massa, kayak grassroots, lewat Ansor, lewat organisasi. Kenapa tidak saya coba? Itu jujur modal nekat. Akhirnya kita sosialisasi, didukung oleh Gerindra, didukung oleh PKB, didukung oleh PBR. Kalau Gerindra tuh insya Allah tanpa dibayar, kita tidak punya uang. PKB juga tanpa dibayar. Kita paling mengeluarkan uang biaya untuk PBR. Bertarung melawan incumbent. Gerindra. Kita menggunakan isu tambang rakyat. Peti gitu bang ya. Tambang rakyat. Itu betul-betul menarik di kalangan grassroots. Itu calon ada berapa waktu itu bang? Calon itu cuma 2 Pak. Dua. Cuma 2 orang. Tapi pas hasil survei, saya dipanggil Pak HBA. Dia perlihatkan survei. Asal kamu menang. Pak HBA gubernur? Iya gubernur. Kamu menang. Tapi pemilih kamu bisa berubah kalau tidak dikasih uang. Iya. Jadi kata dia, nanti saya pertemukan dengan beberapa pengusaha. Nah setelah itu baru CE memecah suara, dimunculkanlah
dua calon Oh, lagi. 2 calon lagi. Oke. Munculkanlah Epi Surman. Epi Surman calon berpasangan yang masih ada hubungan keluarga dengan saya. Oke. Kemudian satu lagi Nasri Umar, di mana basis saya menang itu dipecah-pecah, Pak. Oke. Berpasangan dengan Salahuddin. Salahuddin itu menantu Hatip Zuen. Di situ di Salahuddin itu saya menang posisi. Di Nasri Umar saya menang juga karena kampus Harulangon. Itu pokoknya dipecah-pecah lah. Epi Surman itu dari Pelawan itu basis saya juga tuh. Jadi 4 calon total. Pak Dari calon, tapi sebelumnya hanya 2 ya. saya udah tahu. Ini strategi untuk mecah. Udah, saya bilang tetap maju. Waktu itu luar biasa karena kita berhadapan, mungkin orang nggak percaya, itu karena daerah tambang, saya melawan tambang. Itu yang turun adalah dari Garuda Hitam. Gatam ya. Iya, jadi timnya Cendra itu dikawal oleh tentara untuk nyiram itu kan tentara. Nah kebetulan saya diingatkan oleh ponakan orang rumah yang namanya Zulkifli, yang mantan Dandem. Saya diingatkan oleh Pak Asad Wakabin. Saya waktu itu dekat dengan Pak Asad Wakabin, wakanya Hendra Priyono kan. Saya ketemu, dia ingatkan, kamu salah, kamu gunakan isu-isu yang melawan kelompok pemodal. Pernah kamu, kata dia, kamu pasti kalah walaupun survei kamu menang. Karena pada akhir nanti orang akan bertubi-tubi kan. Ya katanya memang kalah. Tapi kalah. Nomor 2 ya. Suara ya. 2 kita lihat memang banyak kecurangan-kecurangan di mana-mana. Kayaknya kita gugat ke MK. Sidang pertama itu Mahfud MD itu bicara bahwa ini potensial pilkada diulang karena kecurangan sudah memiliki unsur-unsur masif, sistematisnya. Tapi habis itu kan Mahfud ke Amerika. Yang jadi ketua MK itu yang masuk penjara tuh. Si Anwar. Bukan. Yang orang Kalimantan tuh. Ya. Itu. Kan Akil Mukhtar. Itulah puncak kasus yang terjadi mana-mana. Akhirnya diangkat di Akil Mukhtar. Itu sebenarnya termasuk ke saya tuh, Pak. Itu mungkin berkat doa-doa orang yang merasa terzolimi ya. Tapi saya tetap gentleman. Ya hidup seperti itulah. Kita tidak pernah, tidak boleh menyesal, tidak boleh menggerutu. Hidup ini berubah terus. Prinsip saya selalu begitu. Kalah ya sudah. Saya kembali menata hidup, kembali ke kampus. Saya pikir ini tidak bisa kalau saya tidak menyelesaikan doktor. Akhirnya kembali saya tinggalkan kampus itu 2011, 2012, 2013. 2018 saya kembali ke kampus. Kampus saya memperpanjang. Teori sebenarnya sudah habis, Pak. Teori sudah habis. Hari ini saya minta ganti promotor dan co-promotor. Karena co-promotor saya sedang di Australia, susah ketemu. Kemudian co-promotor sedang jadi dosen di Malaysia. Saya minta akhirnya diganti, Pak. Nah, digantilah dengan rektor UNJ. Pas jadi promotor, dia timbul masalah lagi. Dia timbul masalah dengan polisi kan. Akhirnya saya ganti lagi promotor. Saya ini 3 kali ganti promotor, Pak. Doktor itu ya. Rampung di 2008 rampung. Ya doktor MSDM. 2019 saya backup Pak Soedi. Direktur saya jadi WR2. Sebelum itu saya jadi sekretaris Kopartai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta yang
Wasdarbin memang penguasaan, pengendalian dan pembinaan 18 perguruan tinggi swasta Islam. Ya. PTKIN namanya, PTKIS. Itu di Tungkal ada namanya ANA 2 di yang waktu itu ya mahasiswanya kecil, kemudian ada Mujahidin di Sabak, ajari Nabi di Sabak, kemudian petang hari ada Stay petang hari, kemudian Sarlangon Ma'arif, kemudian di Bangko ada SMK, di Bungo ada Yasni, di Tebu ada juga. Ya, begitu jadi sekretaris seperti saya bilang, ini kalau seperti ini tata kelola swasta tidak pernah maju. Jadi harus kita branding, Mak. Makanya saya membranding semua swasta dengan harus ada status, dari style menjadi institusi.